Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kemudahan sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah selalu mudahkan kita, Allah berikan hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit sombong itu adalah penyakit yang sangat luar biasa. Penyakit yang menyebabkan iblis yang sudah masuk surga diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ada dua cara bagaimana kita ini bisa menghilangkan penyakit sombong di antara kita. Karena ingat, iblis ahli ibadah, iblis sudah pernah masuk surga diusir oleh Allah gara-gara kesombongannya. Sehingga kita harus betul-betul mengambil pelajaran bagaimana cara agar kita ini bisa menjauhkan diri kita daripada penyakit sombong. Yang pertama, caranya adalah dengan kita mengingat semua yang kita miliki, yang saat ini kita dapati, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu menghadirkan di dalam diri kita bahwasanya semua yang kita miliki, baik itu berupa harta, baik itu berupa pangkat, baik itu berupa nasab, baik itu berupa harta, nikmat yang Allah berikan kepada kita, semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba akan menyombongkan atas apa yang mereka miliki, sedangkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada orang mengatakan, saya mendapatkan ini semua dengan kerja, saya mendapatkan dunia, harta, jabatan, semuanya dengan usaha saya. Iya, memang secara zahir atau usaha seorang hamba tersebut. Tapi ingat, yang menjadikan mereka semuanya memudahkan untuk kita dapat ilmu agama, untuk kita memperoleh harta, untuk kita mudah untuk memperoleh jabatan, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak pantas kalau ada seorang hamba menyombongkan atas apa yang mereka miliki, padahal semuanya itu datangnya dari Allah. Sehingga rasa ini, perasaan ini harus selalu dihadirkan di antara diri kita tatkala kita akan menyombongkan diri kita. Ingat, yang kita miliki ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini kita rasakan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seorang hamba menyombongkan dirinya sedangkan yang dimilikinya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara agar kita bisa menjauhkan diri kita daripada penyakit sombong, yang kedua adalah dengan kita mengingat kita ini diciptakan dari apa dan akan menjadi apa. Kita ini diciptakan dari mani yang hina. Untuk apa kita menyombongkan diri kita? Kemudian di akhir hidup kita, tatkala kita meninggal dunia, kita akan menjadi bangkai yang semua orang tidak mau mendekati kita. Sehingga dengan kita mengingat kita ini diciptakan dari apa dan akan menjadi apa, maka tidak pantas kayaknya seorang hamba itu menyombongkan atas apa yang mereka miliki. Ilmu kita bisa belajar, kita bisa mengajar, kita berceramah, membuat rutinan, datangnya dari Allah. Harta pun kita bersedekah, berbuat kebaikan, semua datangnya dari Allah. Kemudian bagaimana seorang hamba yang fakir ini, yang hakir ini, kemudian dia menyombongkan dirinya, padahal dia diciptakan dari mani dan akan menjadi suatu yang hina, yaitu menjadi bangkai. Sehingga sekali lagi tidak pantas seorang hamba untuk menyombongkan dirinya. Sehingga di zaman Imam Malik radhiyallahu anhu, ada seorang anaknya menteri lewat di depan Imam Malik. Pas kebetulan Imam Malik sedang berada di satu jalan, duduk, tiba-tiba ini lewat. Kemudian anak menteri ini berkata kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, kamu tahu siapa saya? Dengan membusungkan dadanya, ingin memberitahu bahwasanya dia ini adalah anaknya menteri. Lalu Imam Malik radhiyallahu anhu menjawab, iya, aku tahu siapa hakikat dirimu. Diri kamu nih aslinya itu siapa, saya tahu. Lalu anak menteri tersebut menjawab, siapa saya? Kamu ini adalah orang yang diciptakan dari suatu yang hina yang namanya mani, dan akan menjadi suatu yang hina namanya bangkai. Kalau anak menteri ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh Imam Malik,
anak menteri betul-betul malu, kemudian minta maaf kepada Imam Malik dan menyadari bahwasanya saat ini yang dia sombongkan dirinya ternyata dari suatu yang hina, yaitu namanya mani, dan akan menjadi suatu yang hina, yaitu namanya bangkai. Maka tidak pantas seorang hamba menyombongkan dengan dirinya dengan apa yang mereka miliki. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya ayo pada saat ini sama-sama kita sadari bahwasanya apa yang kita miliki pada saat ini, ingat ini semua datangnya dari Allah. Maka enggak pantas seorang hamba itu menyombongkan dengan apa yang mereka miliki. Kemudian juga seorang hamba tidak pantas menyombongkan dirinya sedangkan dia diciptakan dari suatu yang hina dan akan menjadi suatu yang hina. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan sifat sombong ini daripada diri kita. Allah berikan kita sifat tawadhu. Allah jadikan kita orang yang bersyukur. Allah jadikan kita orang-orang yang menerima atas apa yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak menyombongkan atas apa yang kita miliki. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.